Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami dari jurusan Sistem Informasi, kelas 19 1D07, ingin mempresentasikan tentang etika penggunaan teknologi dan komunikasi. Salam kenal, nama saya Aldi Bimdani. Saya Muhammad Azam Abdul Khair. Saya Pramuditya Ardiansyah. Saya Baby Kurnia Nura. Nama saya Rizky Abimur Radiansyah. Baik, untuk materi pertama itu agenda atau topik utama dalam pembahasan kali ini, yaitu ada 8 topik. Yang pertama, apa itu TIK? Kedua, keuntungan menggunakan TIK. 3, resiko penggunaan TIK. 4, apa itu etika dalam TIK? 5, kenapa kita perlu menggunakan etika yang benar dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? 6, contoh pelanggaran etik dalam penggunaan TIK. 7, pedoman etik atau guidelines dalam penggunaan TIK. Dan yang terakhir itu apa konsekuensi ketika melanggar etika dalam penggunaan TIK. Untuk topik pertama yaitu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK adalah alat dan metode yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan mentransfer informasi. Contohnya itu termasuk komputer, internet, dan telepon seluler. TIK itu banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan dan risiko penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama, keuntungan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu ada yang pertama mempermudah komunikasi dan akses informasi dari seluruh dunia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan. Yang ketiga, mendukung digitalisasi dan modernisasi di berbagai bidang seperti pendidikan, kedokteran, pertanian, dan elektronik. Yang kedua, ada risiko penggunaan TIK. Resikonya itu yang pertama ada penyalahgunaan untuk pencurian uang, yang kedua ketergantungan pada teknologi yang dapat memicu sikap individualisme, yang ketiga akun media sosial dan data pribadi yang mudah disadap oleh hacker. Apa itu etika dalam TIK? Etika dalam TIK adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat sopan santun. Nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pentingnya menggunakan etika yang benar dalam TK. Kenapa kita perlu menggunakan etika yang benar dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Etika dan moral penting dalam menggunakan teknologi informasi karena mereka memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab, adil, dan positif. Tanpa etika dan moral, penggunaan dapat melakukan tindakan yang merugikan orang lain, merusak reputasi, dan melanggar hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh dari pelanggaran etik dalam penggunaan TIK. Pertama, membacakan software dan konten digital seperti film dan lagu. Dua, penyalahgunaan informasi pribadi. Tiga, penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbullying atau pelecehan online, dan penyadapan gadget. Selanjutnya saya akan menyebutkan pedoman etik guideline dalam penggunaan TIK. Pertama, jaga keamanan data pribadi dan informasi sensitif. Kedua, hormati orang lain. Tiga, hindari penyebaran berita palsu atau hoax. Empat, gunakan teknologi secara bijak dan seimbang. Lima, tidak melakukan akses ilegal.
Untuk selanjutnya adalah konsekuensi etika melanggar etika dalam penggunaan TIK. Pelanggaran etika dalam penggunaan TIK dapat berakibat pada sanksi hukum seperti pidana penjara dan denda, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Misalnya penyalahgunaan informasi pribadi, penyebaran informasi palsu, dan akses ilegal dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Next. Ya, itulah sederet materi yang kelompok kami presentasikan. Saya atas nama pribadi dan wakili kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang diperkenankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.